Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 350, Tetesan Air Abu-Abu Bertransformasi. Suasana hening. Semua penonton merasa kasihan pada Jian Wushuang. Guru suci kedua melayang di udara, menatap dingin ke arah lubang besar itu. Sudah cukup lama sejak Jian Wushuang jatuh, jadi semua orang mengira dia pasti telah meninggal. Akhirnya, aku membunuhnya. Gumam guru suci kedua. Dia memandang dirinya sendiri dan berpikir. Jika tiga tuan lainnya melihat penampilanku saat ini, mereka akan mengira aku baru saja bertarung dengan bocah itu dan akan menertawakanku. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah mendaratnya pedang tiga pembunuh itu. Kudengar pedangnya adalah senjata sihir kelas 1. Mata guru suci kedua berbinar. Kemudian dia pergi untuk mengambil pedang itu. Tapi, tepat pada saat ini. Bas, gelombang energi tak terlihat tiba-tiba muncul. Guru suci kedua berhenti dan melihat ke lubang itu lagi. Banyak penonton di atas angkasa terdekat juga melihat ke arahnya. Ledakan. Seluruh area itu seakan berguncang sesaat, lalu tanah mulai bergetar hebat seakan-akan sedang meraung. Di dalam lubang besar itu, banyak batu mulai mengapung. Lalu, sebuah sosok perlahan terbang keluar. Jian Wushuang. Semua orang menatapnya dengan kaget. Pakaiannya berlumuran darah. Lengannya berlumuran darah dan daging, bahkan tulang-tulangnya pun terlihat samar-samar. Matanya terpejam dan rambut hitamnya berkibar. Aliran aura menyebar dan mulai tumbuh semakin kuat. Saat dia bergerak untuk berdiri di atas area itu, gemuruh. Kedengarannya seperti seluruh dunia retak. Sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi dengan liar melonjak ke arah Jian Wushuang dari segala arah. Kekuatan spiritual bersiul di seluruh area, mengepung Jian Wushuang dalam sekejap dan menciptakan badai spiritual dahsyat yang terpancar sejauh 100 meter. Yesus! Itulah energi spiritual langit dan bumi. Banyak pakar yang tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakan matanya. Badai spiritualnya sungguh hebat. Jian Wushuang membenamkan dirinya di dalamnya. Sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi dilahapnya. Karena itu, auranya menjadi semakin kuat. Sebelumnya, auranya telah layu hingga hampir menghilang sepenuhnya, tetapi sekarang telah mencapai tingkat baru, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Auranya terus membumbung tinggi. Astaga, plus. Pedang pembunuh 3 kali bergetar lalu terbang ke arah pemiliknya, kembali ke genggaman Jian Wushuang lagi. Matanya masih terpejam, tetapi pada saat ini, kedua jiwa pedang memancarkan cahaya terang dalam lautan kesadarannya. Gemuruh, dua bayangan spektral tiba-tiba muncul di belakangnya. Kedua bayangan spektral itu tampak sama seperti Jian Wushuang, tetapi jauh lebih besar darinya. Sekarang mereka mempertahankan postur yang sama seperti pemiliknya, dengan pedang panjang di tangan mereka dan mata mereka tertutup. Hantu jiwa pedang. Dua jiwa pedang menciptakan dua hantu jiwa pedang. Esensi pedang mereka sangat kuat. Anak itu masih hidup. Wajah guru suci kedua berubah muram. Kemudian, secercah niat membunuh terpancar di matanya. Wus! Dengan satu langkah, guru suci kedua muncul di hadapan lawannya. Gelombang kekuatan terkumpul di tangannya dan dia mengayunkan palu raksasanya, yang memancarkan energi yang sangat besar. Saat palu itu menghantam ke depan, kekuatan ledakan pun keluar. Pergilah ke neraka. Wajah guru suci kedua berubah. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan lawannya. Namun, dia takut, jadi dia tidak akan memberi anak itu kesempatan apapun. Serangan ini lebih kuat dari serangan sebelumnya. Jian Wushuang masih memejamkan matanya dan tampak tidak menyadarinya, namun kedua hantu jiwa pedang yang membuka mata, memancarkan dua lintasan cahaya. Seperti serangan pedang, cahaya itu menyapu padam, menyebabkan dua bekas pedang besar muncul di langit dan retakan terbentuk di tanah. Pada saat ini, pedang tiga pembunuh langsung menyerang. Pukulan biasa. Tidak berisi keterampilan atau trik pedang. Pukulan sederhana ini bertabrakan dengan palu raksasa. Bang! Dengan suara ledakan keras, Holy Master kedua terpental ke belakang, seakan-akan ia terkena bom. Ledakan! Ledakan! Tubuhnya melesat melintasi langit, berdengung kencang. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, guru suci kedua tersentak karena terkejut. Semua penonton ketakutan. Dia telah memukul mundur Holy Master kedua dengan serangan biasa. Jian Wushuang masih mempertahankan postur yang sama, seolah-olah dia tidak melancarkan serangan. Badai spiritual besar itu tetap ada di sana dan dia dengan gila melahap energi spiritual langit dan bumi seolah-olah dia tidak akan pernah kenyang. Saat auranya meningkat, wajahnya menjadi kemerahan. Dia hampir pulih, dan lengannya yang berdarah tampak utuh. Tulangnya, ototnya, dan bahkan bagian-bagian kecil tubuhnya berubah di bawah pengaruh tetesan air abu-abu. Memperbaiki. Mengubah.
Setiap kali bernafas, tubuhnya diperkuat hingga puluhan kali lipat. Auranya menjadi semakin kuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia sedang sekarat, tapi sekarang dia berhasil membuat terobosan di saat-saat terakhir. Terobosan. Mereka semua memikirkan kemungkinan ini. Bagaimanapun, Jian Wushuang berada di puncak alam Void Yang. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi, jadi dia mungkin bisa membuat terobosan.